Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama ba'du. Dulur, alhamdulillah bertemu dalam obrolan Sabtu malam Ahad. Dulur, saya barusan lihat ada sebuah reel video pendek gitu ya. Dua orang perempuan, sebenarnya dia sudah ibu-ibu tapi ya masih muda lah, ibu-ibu muda itu, dua orang kakak beradik menyerahkan seorang ibunya yang berumur 74 tahun ke sebuah rumah lansia, rumah untuk yang merawat para lanjut usia. Kalau itu sebenarnya proses yang biasa, karena kami juga punya panti werda atau rumah lansia yang merawat orang-orang tua, jompo, para lansia. Banyak keluarga yang menyerahkan orang tuanya ke tempat kami dengan berbagai alasan, dan itu wajar ya, terutama karena berbagai alasan, misalnya karena si anak itu sibuk sehingga khawatir tidak bisa memberikan treatment yang terbaik sehingga diserahkan. Menurut saya masih dalam batas normal. Tapi yang tadi di video pendek tadi yang membuat saya shock adalah si ibu itu, itu membuat semacam surat perjanjian. Surat perjanjian itu ada isinya, bunyinya gini: saya serahkan semua ini, bahkan seandainya ibu saya meninggal, tolong tidak usah kabari saya, tolong langsung dikuburkan saja. Itu bukan konten ya, karena saya tahu nama pondok lansia atau rumah lansia itu memang benar adanya. Nah, yang saya ingin bahas di sini adalah apa yang terjadi di antara orang tua dan anak sampai segitunya menuliskan di dalam tulisan hitam di atas putih untuk menyatakan bahwa kalau orang tua saya meninggal, tolong dirawat di sini saja, tidak usah dikabari saya. Entah, kalaupun misalnya orang tuanya itu pernah melakukan kesalahan, apakah sampai segitunya sehingga sampai meninggal pun tidak mau dikabari? Ini yang saya jadi merenung, karena saya orang tua juga ya. Dan ini juga refleksi untuk anak maupun orang tua. Karena kalau di dalam agama kita itu jelas itu pemahaman kita tentang birrul walidain atau memperlakukan orang tua dengan baik. Itu bahkan seandainya orang tuanya jahat sekalipun, itu seorang anak tetap harus berbuat baik. Berbuat baik, meskipun tidak harus taat. Kenapa? Karena berbuat baik itu tidak gantung kepada apakah orang tuanya baik atau tidak. Nah, saya jadi berpikir, apa yang terjadi itu? Jadi sampai sebegitu tidak pedulinya, sudah pun tidak mau merawat. Yang kedua, sampai ada klausul kalau orang tua saya meninggal tidak usah kabari saya. Ya Allah. Dendam jelas tidak boleh. Mungkin jengkel karena sesuatu di masa lalu itu jadi alasan, bisa jadi, wallahu alam, saya tidak tahu yang terjadi. Tapi toh jika demikian, apa iya harus sampai segitu? Nah, refleksi kita adalah gini, dulur. Sebagai orang tua, ketika mendidik anak, tentu dinamikanya macam-macam. Setiap keluarga pasti punya case masing-masing dan berbeda dari satu keluarga yang lain. Tapi ada satu common sense, ada satu hal yang sama. Yakni apa? Kadang orang tua ketika mengarahkan anaknya, ketika mendidik anaknya, itu terbentur pada perkembangan zaman yang sekarang tidak bisa diikuti oleh orang tua. Mungkin zaman dulu anak
masih ada rasa-rasa hormat kepada orang tua sehingga takut kalau nanti kualat dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini itu hampir hilang. Anak sepertinya tidak takut dengan ada yang namanya kualat, ada yang namanya istilah durhaka. Kalau dulu masih itu. Tahun 80-an sampai 90-an kalau diceritain tentang hikayat Malin Kundang, seorang anak yang durhaka sama orang tua masih ada rasa takut itu. Sendablek anak gimana pun itu tidak akan berani ke orang tua. Nah tapi secara sosiologis sekarang itu sudah bergeser nilai-nilai itu. Sehingga kita sebagai orang tua juga sudah harus mulai berpikir tentang perubahan pola asuh. Perubahan bagaimana cara mengajarkan kepada anak. Nah, dalam konteks bagaimana kita mengajarkan kepada anak, saya dapat pelajaran baru. Saya juga bukan seseorang yang sangat berhasil ya. Mari belajar bersama dalam hal pengasuhan anak. Saya barusan dapat pelajaran berharga dari, saya buka-buka catatan lama dari abi saya, Abi Muhtar. Itu begini. Ada satu kalimat, sabar sing jero. Sabar sing jero itu, ayo sabar yang lebih dari sabar yang biasanya. Kenapa? Karena beliau begini. Siapapun ya, kamu mau jadi pendakwah, mau jadi orang tua, mau jadi guru, ketika mendidik orang lain, itu kan ibarat ngobati orang sakit ya. Seperti ngobati orang sakit. Orang yang sakit diobati, itu seringkali dia tidak merasa sakit, itu yang pertama. Lalu yang kedua, seringkali ketika kita menyampaikan pantangan-pantangan yang tidak boleh diambil, dimakan, atau dilakukan oleh orang sakit ini kadang justru meminta apa yang jadi pantangan itu. Misalnya, jangan makan pedas-pedas karena lambungnya sedang luka gitu. Tapi orang sakit itu justru kadang minta yang sambel gitu. Dilarang makan yang berminyak karena kamu sedang batuk gitu. Kadang malah yang dimakan itu yang berminyak kerupuk-kerupuk dan yang gitu, gorengan-gorengan gitu. Padahal tenggorokannya bermasalah. Nah, menghadapi kayak gini, apa yang perlu kita lakukan? Ya memang begitu orang sakit itu. Maka sabar sing jero di situ adalah menemani mereka untuk menyadarkan sampai benar-benar sadar bahwa gorengan tidak boleh untuk tenggorokan yang bermasalah, bahwa lambung jika terluka jangan makan pedas-pedas. Nah, sama dengan ketika kita mendidik murid atau ketika kita mendidik anak kita, sabar sing jero itu adalah kadang ketika kita tahu berdasarkan pengalaman kita atau bahkan berdasarkan norma ketimuran kita, atau bahkan berdasarkan ajaran agama, sesuatu itu dilarang, karena itu akan jadi penyakit hati, karena akan menjadi penyakit perilaku. Tapi kadang yang kita didik ini malah merasa pengen melakukan itu. Pengen melakukan itu. Padahal kita tahu itu nanti bahaya. Bukan kita sok tahu, tapi berdasarkan pengalaman. Bukan kita sok tahu, itu berdasarkan norma ketimuran. Bukan karena kita sok tahu, tapi itu berdasarkan ajaran agama. Jadi 3 variabel itu, baik pengalaman kita sebagai orang tua, ajaran agama, maupun norma ketimuran atau norma tradisi nenek moyang kita, sudah membuktikan bahwa itu misalnya wadi, bahwa itu misalnya tidak baik, tabu, bahwa itu sebenarnya sebaiknya dihindari. Tapi seringkali sebagai yang sakit, gitu kayak tadi itu, menganggap bahwa itu apa sih, tahu apa sih orang tua gitu malah. Nah, menghadapi kayak gini kan kita tidak bisa langsung frontal. Mungkin zaman dulu kan kita memang dihukum orang tua itu biasa ya. Gitu. Nah, bagaimana ya, memang kemudian kita harus benar-benar memiliki satu strategi yang lebih sabar tadi itu. Nggak bisa dengan cara yang dulu gitu, nggak bisa kita. Karena gini dulu. Ada analogi sederhana lagi. Anak kecil yang kita tahu bahwa pisau itu bermanfaat gitu ya. Pisau bermanfaat. Tapi dia bermanfaat bagi orang yang sudah bisa menggunakan pisau. Anak umur 1 sampai 2 tahun, bahkan mungkin sampai 5 tahun saja. Pisau yang setajam itu
akan sangat berbahaya untuk dia. Apakah kita sok tahu? Enggak. Apakah kita mengatakan pisau itu tidak bermanfaat? Bermanfaat. Tapi di tangan anak yang belum piawai menggunakannya sangat berbahaya. Bukan saja untuk orang lain, tapi terutama untuk dirinya. Tapi coba tegur, nak jangan mainan pisau. Marah dia. Coba ambil pisaunya, nangis dia. Nangis. Bahkan kadang marah sama kita. Bapak jahat, mak jahat. Nakal, belum. Tantrum, nangis. Nah pada saat seperti itu, atau kemudian kita biarkan sampai kebacok, ya enggak dong. Tentu kita memberikan pendekatan persuasif, entah kita ganti dengan permen atau apa. Nah, atau misalnya manjat pohon penting nggak? Oh, anak saya suruh belajar itu, terutama yang laki untuk manjat pohon, karena itu keterampilan yang penting juga itu. Tapi ketika dia masih sangat kecil tanpa dampingan orang lain, lalu manjat sendiri, dan itu kondisinya licin pada saat hujan dan lain sebagainya, bahaya. Kita akan mengatakan, jangan naik, jatuh nanti. Itu bukan karena, sekarang jangan bilang jangan. Enggak, ada saat tertentu memang kita don't do that. Nah, pada saat seperti ini dulu, kita memang perlu bukan merubah ya, tapi memperbaiki strategi kita. Ya kayak tadi misalnya ngambil pisau dengan cara diganti dengan buah. Atau apa yang lain yang dia suka. Jadi, memang akhir-akhir ini kita dihadapkan pada tantangan yang membuat pola relasi antara orang tua dan anak ini sudah harus memang benar-benar cerdas. Karena kalau tidak beginian, anak benar-benar kayak tadi, tega gitu loh, membuang orang tuanya, meskipun membuangnya ke pondok lansia atau ke gereja yang disebut sebagai tempat perawatan orang-orang tua jumbo. Masih mending bermanfaat, tapi semending-mendingnya kalau ada klausul sampai tolong jangan beritahu kami kalau meninggal, ini kan gitu. Nah, anggap bahwa dia adalah orang yang sedang pegang pisau, sedang naik pohon, atau sedang dilarang makan gorengan tapi malah makan gorengan. Ya memang harus sabar menghadapi kayak gitu. Tapi buat ibu yang tadi umur 74 tahun sudah tidak ada waktunya. Dalam tulisan keterangannya diterangkan bahwa ibu itu sudah ditinggal suaminya sejak anak yang tadi nyerahkan itu masih SD. Sehingga dia yang membesarkan ketiga anaknya sendiri. Anaknya yang satu laki-laki udah meninggal. Nah yang dua ini yang dia rawat. Yang dia rawat sejak kecil sampai dewasa, sampai menikah. Tapi begitu sudah dewasa, ibunya menjadi lansia, malah diserahkan kepada panti wirda. Dengan klausul, aku tidak mau dikasih. Ya Allah, jangan sampai ini terjadi dulu. Sehingga apa? Sebagai anak, saya hanya menyarankan, ayo kita rawat orang tua kita apapun kondisinya. Jangan seperti tadi, please. Bagaimanapun background persoalan antara sampean dengan orang tua sampean, tolong jangan lakukan itu. Tolong. Kalaupun punya kesalahan di masa lalu, maafkanlah orang tuanya. Dan rawatlah dengan baik. Allah akan memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang sampean punya sekarang. Nah, sementara sebagai orang tua, ayo kita mulai mendidik anak-anak kita dengan cara yang benar. Bahwa anak yang paling penting adalah teladan. Bagaimana tidak hanya mengajarkan secara lisan, tetapi teladan. Karena itu, menghindari hal-hal yang terjadi semacam tadi, ayo melihat orang lain atau anak kita atau murid kita atau siapapun yang kita didik itu seperti pasien sakit tadi. Jadi kalau ketika kita obati, kadang minta hal-hal lain saat tadi itu. Nah kita bagaimana caranya? Ayo pinter-pinter menawarkan hal lain selain hal yang berbahaya tadi. Memang berat, ya ayo bersama-sama. Saya pun belum tentu bisa, ini mengajak dalam rangka, ayo ngajak bareng. Untuk mendidik murid kita, santri kita, anak kita, supaya tidak menjadi santri, anak maupun murid yang durhaka. Tapi sebaliknya, menjadi anak, santri, murid yang benar berbakti kepada Allah, berbakti kepada agama dan orang tua yang mukmin dan mukminah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat berfaedah. Allahumma rahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhiri ahsan khatimah. Sampai ketemu pekan depan, berkah maldatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.